Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik semua. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11. Ada saya Riki Ferdiansyah dengan NIM 5202417048 dan teman saya Mas Filipus Dimas Putra dengan NIM 5202417049. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai pelumasan, grease, dan fitting. Yang pertama, pengertian grease. Grease adalah pelumas tengah padat atau pelumas padat yang terbuat dari oli pelumas cair yang mempunyai bahan tambah pengental atau thickening agent. Selanjutnya, untuk keuntungan grease sendiri itu yang pertama, pelumasannya lama. Tanpa penambahan gembok, tidak dapat mengalir atau menyebar. Yang kedua, bersifat perapat yang sempurna. Pencegah menempelnya benda-benda asing seperti kotoran, gas, dan air pada permukaan yang dilumasi. Yang ketiga, memiliki daya tahan terhadap beban tinggi. Kelemahan grease. Grease mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama adalah dibandingkan dengan oli pelumas, gemuk lebih sulit untuk penanganan, pengisian, dan penggantiannya. Yang kedua, memiliki daya tahan gerak yang besar. Yang ketiga, kemampuan pendinginan rendah. Yang keempat, sulit untuk membersihkan kotoran. Pokok-pokok pelumasan yang benar. Yang pertama itu pastikan bahwa jenis pelumas yang digunakan sesuai dengan untuk setiap titik atau bagian pelumasan sesuai rekomendasi pembuat mesin. Jadi ada rekomendasi sendiri-sendiri untuk setiap bagiannya. Yang kedua, diberikan pelumasan atau penggantian pada selang waktu sesuai rekomendasi pembuat mesin. Yang ketiga, berikan pelumasan atau penggantian pelumas dengan cara yang tepat dan sesuai petunjuk OMM. Yang keempat, berikan pelumasan dalam jumlah yang tepat sesuai petunjuk perawatan dan pengoperasian. Yang kelima, jaga agar pelumas tetap bersih dengan cara menutup tempat dan menjaga kebersihan ruang penyimpanannya. Yang keenam, berikan pelumas dengan peralatan yang bersih dan cegah terjadinya kontaminasi pelumas. Yang selanjutnya, ada tipe gemuk. Gemuk digunakan untuk melumasi beberapa komponen yang berbeda pada kendaraan. Tidak hanya beberapa komponen seperti chassis dan bearing atau bantalan roda, tapi juga pada rem dan komponen listrik. Lagi pula beberapa komponen diperlukan gemuk karena memiliki desain khusus untuk digunakan pada beberapa kondisi. Untuk alasan ini, ada beberapa tipe gemuk yang berbeda. Uraian berikut hanya berisi sebagian kecil dari tipe gemuk yang biasanya digunakan untuk melumasi chassis, bearing roda, dan join-join atau sambungan-sambungan suspensi. Yang pertama, gemuk untuk chassis. Yang pertama itu lithium soap base multi-purpose grease atau LNGI-2. Gemuk ini tahan terhadap air dan panas yang penggunaannya ditempatkan di mana gerakannya kontinu, seperti pada kopling atau clutch, steering linkage, propeller shaft, shackle pin, dan kingpin. Yang kedua, mobil denim disulfide lithium soap base grease atau LNGI-2. Gemuk ini biasanya juga disebut gemuk chassis spesial atau long life yang digunakan dalam area yang tahan tekanan tinggi atau di mana gemuk tidak terlalu sering diperlukan seperti clutch, ball joint, suspension arm, double
garden joint, dan constant velocity joint, star rack and pinion steering gear. Yang kedua, gemuk untuk bantalan roda. Gemuk yang dipakai pada bantalan roda adalah lithium soap based multi-purpose grease atau LNG #2. Nah, karakteristik yang diperlukan pada gemuk bantalan roda sendiri sebagai berikut. Disebabkan oleh hub wheel panasnya naik mencapai temperatur tinggi maksimal itu sekitar 1300 derajat Celcius sesuai panas dari rem. Gemuknya harus tahan panas sehingga tidak encer dan mengalir keluar dari bantalan. Selanjutnya mempunyai kestabilan oksidasi dan umurnya dapat bertahan lama. Lalu mempunyai keunggulan dalam ketahanan terhadap kerusakan dan karat, seperti bantalan yang sering berhubungan langsung dengan air dan lumpur. Tindakan pencegahan berikut ini harus dilakukan untuk menjamin keuntungan dari penggunaan gemuk. Gemuk spesial lainnya. Gemuk yang digunakan pada blok karet dari distributor breaker point tahan terhadap panas tinggi dan tahanan udara. Gemuk ini sudah termasuk dalam breaker point. Digunakan gemuk bertipe lithium based glycol untuk melumasi cap atau karet, piston master cylinder, clutch release, dan wheel cylinder sebelum dirakit. Gemuk ini direncanakan untuk mencegah kerusakan pada cap, tetapi penggunaannya harus hati-hati sebab dapat menyebabkan cap mengembang. Selanjutnya, pada dasarnya gemuk digunakan untuk melapisi permukaan gesek antara backing pad dan bagian brake shoe yang keras untuk mengurangi panas oleh adanya pengereman, sehingga ia memiliki kualitas kemampuan yang baik terhadap debu serta tahan karat dan tahan sekali terhadap air. Maka gemuk non-soap mempunyai syarat untuk digunakan. Nah, berikut adalah komponen yang mendapatkan pelumasan pada pekerjaan perawatan 50 jam, meliputi 1. Silinder hoist pin, 2. Pivot pin dam, 3. T-rod, 4. Suspension, 5. Axle support, 6. Pekerjaan perawatan lainnya. Nah, tadi yang pertama, silinder hoist point, posisi pelumasan silinder hoist pin. Yang pertama itu turunkan perangkat kren sampai didapatkan posisi yang mudah untuk melakukan penggantian grease. B. Matikan mesin. Selanjutnya, ganti grease dengan menggunakan grease pump secukupnya. Lalu kemudian bersihkan sisa-sisa grease yang menempel pada permukaan hoist point tadi. 2. Pivot pin drum. Terdapat 2 pin pada silinder dam yang berfungsi mendukung kerja dari dam. Kedua pin inilah yang pada servis perawatan 50 jam mendapatkan penggantian grease. Sama halnya dengan komponen-komponen lain, penggantian grease baiknya menggunakan grease pump. Perhatikan posisi dari dam pin berikut. Seperti terlihat dari gambar itu, posisi pin-pinnya itu terlihat pada dam silinder. Yang ketiga ada T-rod end. Penggantian grease pada bagian T-rod dilakukan melalui lubang pengisian pada T-rod dan pin T-rod. Yang selanjutnya keempat adalah suspensi. Pada bagian suspensi ini ada beberapa tempat yang mendapatkan penggantian grease pelumas. Yang kelima ada axle support. Penggantian
grease pada komponen ini hampir sama dengan penggantian grease pada komponen yang lain, yakni pada bagian pinnya. Ya, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Filipus. Monggo Mas Filipus. Baik, saya Filipus Yumas akan melanjutkan penjelasan dari Mas Riki yang tadi. Ada pekerjaan-pekerjaan perawatan yang lain. Yang pertama ada bucket pin. Itu bisa dilihat bagian yang ada panahnya itu yang di pelumasi ya. Kemudian ada porous dome cylinder, ada panahnya juga, bisa dilihat sendiri. Kemudian porous pendukung lift arm, itu ada panahnya juga, bisa dilihat bagian situ yang harus dipelumasi. Porous lift cylinder juga. Prosedur perawatan ada sebagai berikut. Pelumasi sel ini prosedur perawatannya ya, bisa dilihat sendiri sampai 10. Nanti akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah seal transfer case. Itu ada peringatannya karena ini itu ya sangat fatal kalau salah. Yang pertama itu turunkan bulldozer ke tanah, matikan mesin dan pasang rem tangan sebelum bekerja di bawah daerah frame hay. Kemudian gunakan pompa grease dan grease EP2 yang mengandung 3% palladium disulfide yang masih 2 nipple dengan masing-masing 2 pompa. Dilarang melebihkan grease. Yang kedua, melumasi drift shaft dan pillow block. Itu ada peringatan juga, turunkan dozer tanah, matikan mesin dan pasang tangan dan melakukan proses perawatan. Yang pertama adalah shaft transfer dan transfer case. Itu bagian yang harus dilumasi ya. Kemudian drift shaft depan, drift shaft belakang, pillow block depan atas, pillow block belakang. Yang ketiga ada pelumasi pivot blade dozer. Gunakan pompa grease dan grease EP2 yang mengandung 3% yang tadi ya. Pelumasi 3 atau 5 pompa tiap pivot nipple grease. Pelumasi seal pinion diferensial. Turunkan, ini ada peringatan lagi sama seperti yang di bawah tadi. Menggunakan grease untuk seal pinion akan membantu melindungi bearing dari air dan debu. Prosedur ini dipakai untuk seal pinion depan dan belakang. Yang ketiga, gunakan pompa grease dan grease EP2 yang mengandung 3% molybdenum dilumasi 3 atau 5 pompa tiap nipple seal pinion. Yang kelima, periksa oil transfer case. Peringatan yang seperti tadi yang pertama, peringatannya buka plug dari hose dan perhatikan apakah oli bocor dari hose. Gunakan corong yang lentur dan isi ke transfer case jika oli tidak keluar melalui hose. Yakinkan plug servis terpasang kembali jika selesai prosedur pemeriksaan. Periksa oli, bersihkan oli dan rangka belakang dari oli yang sudah mungkin grease yang terlalu banyak gitu. Ini juga ada periksa blade transfer case. Ada peringatannya juga. Yang pertama, tersumbatnya blade dapat menyebabkan tekanan oli transfer case akan naik, yang akan mengakibatkan kebocoran oli pada seal shaft depan dan belakang. Yang kedua, lepas dan bersihkan blade case dan sekitarnya. Yang ketiga, yakinkan blade terpasang kembali setelah selesai pembersihan. Yang ketujuh, periksa jumlah atau kuantitas oli transmisi. Pentingnya ini harus diparkir tempat lebih datar dan engine telah dimatikan kurang lebih 10 menit sehingga oli telah kembali pada tempatnya. Letakkan mesin di bawah transmisi untuk menyerap oli yang tumpah. Jika plug servis, dan periksa jumlah oli pada posisi bawah plug. Jika diperlukan, tambah oli melalui plug servis. Pasang kembali plug servis. Setelah prosedur pemeriksaan, yakinkan oli yang tumpah sudah dibersihkan dan mesin di bawah transmisi sudah diambil. Yang 8 adalah memeriksa jumlah oli planetary hoop. Yang paling penting adalah unit harus posisi datar ya. Terus kemudian plug servis tepat posisi horizontal ketika memeriksa oli. Kemudian prosedur ini berlaku ke 4 planetary hoop. Lepas plug servis, oli harus sejajar dengan bagian lubang plug. Tambah oli jika diperlukan.
Yakinkan plug servis telah terpasang kembali setelah prosedur pemeriksaan selesai. Periksa jumlah oli aks diferensial. Peringatan, tolong bulldozer tanah, hentikan mesin, dan pasang rem tangan sebelum bekerja 2 menit. Ini sangat penting ya, karena takutnya nanti kalau dozernya sedang bisa glondor gitu atau mundur, penting unit harus diparkir pada tempat yang rata sebelum melakukan prosedur ini. Prosedur ini berlaku untuk kedua aksel depan dan belakang. Lepaskan pemeriksaan aksel, oli harus jajar dengan lubang bagian bawah plug. Tambah oli jika dibutuhkan, yakinkan plug pemeriksaan telah terpasang kembali setelah prosedur dilaksanakan. Bersihkan brektel aksel. Ini seperti yang pertama tadi ya, peringatannya, karena ini paling fatal. Yang pertama, ada tersubatnya brektel dapat mengakibatkan tekanan oli pada aksel akan naik yang menyebabkan oli dan akan bocor sekeliling seal diferensial. Prosedur ini berlaku untuk kedua brektel depan dan belakang. Bersihkan dan periksa brektel aks. Spesifik grease, ada spesifik grease juga. Yang pertama dipengaruhi oleh spesifik grease yang menentukan kemampuan grease sebagai pelumas. Yang pertama ada penetration atau penetrasi, adalah kemampuan grease melakukan penetrasi dipengaruhi oleh kekentalan grease. Semakin kental atau keras grease, angka penetrasinya semakin kecil. Grease dengan kemampuan penetrasi tinggi akan mampu memberikan pelumasan pada celah yang kecil dan baik. Drop point atau titik leleh adalah titik suhu pada saat grease mulai mencair akibat panas. Drop point menentukan suhu kerja maksimum grease yang biasanya ditentukan di bawah drop point. Klasifikasi grease. Pelumas diklasifikasikan berdasarkan tingkat kentalan, sedangkan grease diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekerasan, concentrate. Klasifikasi tingkat kekerasan grease ditentukan oleh National Lubricating Institute NLGI akan membagi tingkat grease menjadi 9 tingkat kekerasan. Penentuan kekerasan diuji berdasarkan persyaratan uji ASTM D217 American Standard Tool Testing and Material dengan mengukur jarak penetrasi grease 1/10 mm terhadap temperatur 25 derajat Celcius dengan alat 1/4 scale count equipment. Penyimpanan dan penanganan pelumas. Pelumas dapat mungkin bawah atap sehingga tidak terpengaruh cuaca. Apapun bentuk kemasan, tempat pelumas sudah terbuka, kondisi sudah dipakai, harusnya kembali. Ini pelumas yang masih sisa misalnya. Bila penyimpanan drum dibuka di luar tidak dapat dijaga, maka beberapa tindakan pencegahan harus dilakukan. Yang pertama, drum disimpan posisi tidur dengan posisi tutup membentuk garis horizontal jam 3 jam 9. Ini maksudnya mendatar gitu ya kalau misalnya mudeng. Apabila oleh suatu sebab drum harus simpan berdiri, drum harus terlepas dari tanah dan dilepaskan dari posisi terbalik, tutup di bawah. Bila tidak mungkin posisikan drum miring agar airnya tidak mengenai tutup. Yang ketiga, gunakan lap untuk membersihkan hose atau peralatan lain. Tapi jangan gunakan lap dari bahan cotton wool lepas yang cenderung mengeluarkan serat pada saat digunakan lap. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya saya minta ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.